يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام.
Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Kita mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani
kebahagiaan selalu datang kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan bagi keluarga kita, anak kita, istri kita, dan kehidupan kita. Semoga Allah menambahkan kepada kita rezeki dan nikmatnya kepada kita, dan dapat kita rasakan dan disadari, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin orang-orang yang dekat dengan Allah bisa disebut dengan al-muhibbin atau al-muhibbun, orang-orang yang selalu cinta diri mereka kepada Allah, mempertaruhkan hidup mereka dengan Allah, sehingga jadilah pandangan mereka, fokus mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saru ma'ahu biqulubihim hatta wasalu ilaihi wa hasilur rafiqi qabla tariq. Akhirnya mereka selalu menjadikan hati mereka diwujudkannya untuk selalu terikat dengan Allah Rafiqil A'la, Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Fatahul bainahum wa bainahu, akhirnya mereka terbukalah diri mereka, hubungan yang baik antara diri mereka dengan Tuhannya. Falazimu zikra lahu toma'an fi zikrihi. Selanjutnya dalam hidup mereka akhirnya dijadikan merekalah zikir itu sebagai toma'an, yaitu makanan mereka. Jika mereka lupa mengingat Allah, maka terasa lapar dan hauslah diri mereka, terasa hampalah kehidupan ini. Maka pada saat itu mereka sadar ada sesuatu yang lepas dari diri mereka, yaitu hudurnya Allah dalam hati mereka. Nah, ini menurut saya ya. Lahum sami'u qaulahu ajja wa jalla fi ba'di ma takallamu bihi. Sebagaimana mereka selalu mengingat perkataan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, ana jalisun man zakarani, aku duduk bersama orang-orang yang mengingatku. Nah, jadi dalam hadits qudsi Allah berfirman, aku satu majelis dengan orang yang mengingatku. Berarti kalau kita mengingat Allah, kita satu majelis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di mana-mana majelis zikrullah selalu ada di dunia ini. Sebagai bukti Allah hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin satu majelis dengan Allah, hadirlah di majelis zikrullah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat Allah, kedamaian itu terjadi. Fahazaru majalisil khalqi majalisal khalqi, maka hindarilah majelis-majelis yang sifatnya kemakhlukan. Majelis itu ada majelis yang bersama Allah, ada majelis yang sifatnya majelis makhluk. Majelis makhluk artinya yang dibicarakan di dalamnya hanya soal-soal makhluk, soal-soal duniawi, soal-soal keadaan, urusan-urusan kehidupan hari-hari. Adapun majelis yang disebut dengan majelis Allah ialah majelis yang di dalamnya membicarakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hati orang-orang yang arif billah, para aulia Allah di sisinya atau kekasihnya, di jiwanya, di hati mereka sudah ada majelis itu, yaitu di hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam kitab Sirul Asrar, mengingat Allah itu bermacam ragam. Cara mengingat Allah itu ada 7 macam cara mengingat Allah, belum lagi cabang-cabangnya. Kenapa jadi sampai 7 macam itu mengingat Allah itu, sampai 7 macam itu mengingat Allah? Karena kondisi manusia dalam hidup itu bermacam ragam. Kehidupan mereka juga bermacam ragam. Andaikan satu macam saja hidup manusia itu cukup, satu metode teknik zikrullah cukup, selesai. Contohnya misalnya pertama adalah zikir lisan yang kita kenal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kita lakukan pada waktu kita sedang sendiri atau bersama teman-teman, bersama jamaah, kita mengingat Allah. Tapi pada saat kita sudah mulai ke pasar berjalan, kita memenuhi kewajiban kita untuk anak istri kita, mencari penghidupan, zikir itu tidak bisa lagi kita lakukan. Kenapa? Karena terganggu dengan kehidupan kita. Terganggu kita dengan kehidupan, atau kehidupan itu sendiri mengganggu. Ketika kita berurusan, bertransaksi dengan manusia, kita tidak bisa lagi melakukan itu. Maka kita perlu teknik zikir yang lain. Ada orang menyebut dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, disebut zikir itu terbagi 2, zikir lisan dan zikir qalbun, zikir hati. Zikir hati. Tapi Syekh membagi lagi zikir hati itu dengan bermacam ragam supaya dapat dilaksanakan. Kita berikan contoh, katanya kita bisa mengingat Allah dengan cara di hati, menyebut nama Allah, Allah, Allah dalam kehidupan sehari-hari, sambil berjualan, sambil berdagang. Tapi ketika kita menyebut Allah, Allah, Allah di hati, ternyata bisa juga lepas, bisa kita lupa. Apalagi asik berdagang, apalagi berdebat. Orang-orang suka berdebat tuh pasti dia lupa dengan Allah. Kenapa? Karena tidak lagi kan Allah diingatnya, di hati diketuknya Allah. Maka ketukan-ketukan hati yang disebut di dalam hati Allah, Allah, Allah itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan zikir lisan saja masih. Jadi zikir lisan itu menurut Syekh, silakan tafadhol. Zikir lisan itu zikir yang diucapkan melalui lisan disertai dengan hati pada Allah. Hati yang disebut dengan lisan. Jadi kalau orang menyebut nama Allah, 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 itu baru zikir lisan sebenarnya, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, untuk itu perlu dipahami lebih jelas, lebih jauh lagi, apa yang dimaksud dengan zikir hati, atau dengan kata lain yang disebut dengan zikir lisan itu juga harus dipahami dulu. Ternyata misal begini, ketika mau sembahyang, mengapa dalam sembahyang itu kita perlu lapas niat? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu ucapan lisan. Ucapan lisan itu waktu mengangkat takbir harus dibarengi di dalam hati kita. Kasat, adanya kasat, takyin, ketentuan yang jelas bahwa aku bersengaja sholat 2 rakaat subuh fardu lillahi ta'ala. Kalau berimaman makmuman lillahi ta'ala. Itu menunjukkan johir dan batin harus satu kesatuan. Ada yang berpendapat nggak perlu begitu-begitu, langsung aja sholat Allahu Akbar sebagainya langsung. Silahkan mau seperti itu, tapi itu tidak dalam mazhab Imam Syafi'i. Selesai. Silahkan. Karena kita punya guru-guru dalam Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab kita adalah fikih Imam Syafi'i. Selesai. Karena kita percaya kepada ulama yang menuntun kita, yang sudah mengerti akan Al-Quran dan Sunnah. Nah,
tadi. Itu baru zikir yang disebut dengan al-qalbu. Terpenuhilah pesan maksud zikir, bukan qalbu, bukan, terpenuhi zikir lisan. Perlu lagi ada dua yang disebut dengan zikir qalbun. Zikir qalbun itu apa? Ada syarat di dalam zikir qalbun itu, yaitu mulahajatin fi qalbi jalal wal jamal. Zikir qalbun itu ada syaratnya. Kata Syekh, syarat daripada zikir hati itu atau zikir qalbun itu ialah yang di hati mereka tergores, ya namanya tergores kayak Pak, terpapar, ada rincian tentang makna jamal atau jalal Allah subhanahu wa ta'ala. Jamal artinya keindahan, jalal artinya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada tergores jalal dan jamal itu di hati seseorang, berarti tidak masuklah dia dalam kategori orang itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu penting sekali. Ini penting sekali pemahaman tentang makna zikir ini yang dimaksud oleh Syekh. Para arif bila hidupnya dituntun untuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia bisa melaksanakan zikir lisannya, dikerjakannya lah zikir lisan. Kalau kita di kampung, bahasa bahar itu bawiritan. Di rumah bisi wirid. Mungkin habis sholat ada wirid panjang, wirid pendek. Mungkin dia tidak banyak hafalan, dia bacanya surah Fatihah, mungkin 100 kali dibacanya surah Fatihah. Enggak apa-apa, membuat hitungan sendiri. Mungkin dia bisa membaca 7 kali surah Fatihah, Qul huwallahnya 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, ayat kursi di 7 kali dibacanya. Mungkin Amanar Rasulu dibacanya 7 kali. Subhanallah. Ini luar biasa. Gambaran bagaimana orang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dibacanya terus. Akhirnya jadilah wirid dia. Maka setelah itu dia waktu berjalan berkehidupan, dia menggunakan kolbu mereka. Kolbu mereka apa? Tergoreslah di hatinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Kasful Mahjub Syekh Huzairi mengingatkan, kata beliau, tidak mungkin orang itu mengingat Allah, tidak mungkin, illa bima'rifatillah, kecuali orang itu ma'rifatullah. Seberapa besar ma'rifatnya kepada Allah, seberapa besar ma'rifatnya kepada Allah, seberapa besar itulah kemampuan dia berzikir. Jadi dia berzikir, tidak mungkin dia mengingat Allah kalau dia tidak ma'rifatullah. Semisal begini, pian kenal Allah, pian hanya kenal Allah sekedar Tuhan saja. Nama Tuhan itu adalah Allah. Maka yang di hati pian mengingat Allah paling-paling bisa hanya sampai mengetahui Allah itu adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan, begitu aja. Ada orang ma'rifatullah, lebih luas lagi ma'rifatullahnya kepada Allah. Bagaimana dia? Maka dia mengingat Allah itu dengan cara yang sangat baik. Dia mengenal Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dipandangnya lah alam semesta ini sebagai satu bentuk keindahan wujud dia Allah subhanahu wa ta'ala. Dirasakannya alam semestaan ini adalah limpahan daripada rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu zikirnya sudah mulahazah fi qalbihi jamal Allah subhanahu wa ta'ala, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini maksudnya yang dimaksud ana jalisun man zakarani, aku bersama orang-orang yang mengingatku. Maksudnya ingatan kita itu bisa panjang, makin panjang ingatan kita itu seberapa besar kita ma'rifatullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin lama kita belajar ma'rifatullah,
makin panjanglah zikir kita, makna zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qaumi la tahtasu antum haus, janganlah engkau merasa sok tahu tentang Allah, merasa sok tahu seolah-olah engkau mengingat Allah, padahal engkau sebenarnya tidak mengingat Allah. Betul lah, banyak kan begitu. Kalau mendengar pengajian paling ujung-ujungnya mengingat Allah aja, itu aja, zikir aja itu jar, ya kan? Selesai. Pengajian apa uyuh-uyuh jar, duduk paling-paling ujungnya hanya mengingat Allah. Coba bayangkan perkataannya, membuat kalimat mengkerdilkan, mengentengkan makna zikrullah. Limaza? Karena zikrullah itu ternyata perlu kita pelajari sepanjang hidup kita. Coba lihat, kita buktikan. Orang dari ibtidaiyah itu umur berapa? Ibtidaiyah tuh bib, umur berapa bib? Berapa? 6 tahun. Sebutlah kita ini sekolah di ibtidaiyah, kemudian masuk sanawiyah, kemudian sampai aliyah, itu plus setiap hari belajar agama saja, intensif. Setelah dia lulus aliyah atau SMA, berapa tahun sudah dia belajar? 6 tambah 6 berapa? 12 tahun sudah, ya kan? Ternyata setelah dia berkehidupan, sudah punya istri, nanti beristri, mulai banyak dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang itu sudah belajar selama 12 tahun diingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi bisa lupa? 5 aja. Itulah hati manusia yang disebut Nabi berbolak-balik. Lalu Nabi mengingatkan ucapan sabit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku untuk terus mengingat engkau, atau sabit qalbi, tetapkan hatiku dalam agamamu. Maksudnya dalam agamamu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati. Hati ini bahaya, bisa lupa kita. Saya nanti kalau jadi anggota apa Bib? Anggota apa Bib? Anggota DPR ya Habib. Ingat aja kalau Tuhan, betul. Habis begitu jadi anggota dewan sudah mulai lupa. Dulu rajin ke pengajian, tidak lagi ke pengajian karena sibuk. Apa yang terjadi selanjutnya? Mulai pergaulan antar satu dengan yang lain, saling mempengaruhi. Ternyata terpengaruh juga dengan harta benda, dengan kedudukan, bahkan saling berebut untuk mendapatkan kursi lah. Ini yang terjadi. Ternyata bisa melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hatinya tidak terbekas lagi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sok engkau mengerti, jangan sok engkau bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajal ilmu la yanfa'ukum bila amalin. Ketahuilah, ilmu mengingat Allah itu tidak akan pernah membekas dalam dirimu bila amalin, jika engkau tidak mengamalkannya. Nah, itu masalahnya. Jadi biar kita ilmu mengingat Allah sudah tahu, biar kita ma'rifatullah sudah tahu, kalau tidak kita amalkan, kita biasakan hari-hari kita mengingat Allah, dia akan sirna, hilang seketika itu. Tahtazuna an ta'malu bihaja suwadi alal bayat. Ketahuilah kata Syekh, ilmu itu mengharapkan amal bagi kalian. Maksudnya diperlakukan dalam kebiasaan hari-harimu untuk terus mengingat Allah. Orang dulu tuh pakai alat tasbih, ada kelak masih ya dipakai alat tasbih di rumah. Jangan tidak diherani lagi lah. Alat tasbih 100 keliling kah? 33. Jangan waktu sakit itu jadi dipegang. Kuat mana waktu sakit.
habis tidak sakit lagi, tidak tahu lagi. Hah? Sama kita paloi dibawa orang ke menginap di hotel. Tahun baru. Hotelnya hotel nang orang nang serba mewah tuh Bipai. Maka bahasa Inggris komunikasi di sana Bipai. Wah, aja paloi gampang aja. Aku pernah aja belajar bahasa Inggris sih. Sekalinya ada di hotel tuh ada tikus. Wah, coba lu langsung ambil telepon. Ada kalau telepon di hotel tuh biasanya. Hey, reception. Wah, coba lu. Woi. Jadi orang menjawab ada apa aja orang, tapi pakai bahasa Inggris bang orang. Palu ini lupa apa tikus tuh. Nah, lupa. Padahal sudah pernah belajar dulu bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu kelas SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahasa Inggris tiap hari sampai SMA. Cuma karena lama tidak dipakai, sama aja loh. Jikir kan kalau tidak dipakai lupa, Bipai, ya lebih pemal. Hey, you know hey, you know Tom and Jerry? Apakah Anda tahu, hai pelayan, apakah Anda tahu tentang Tom and Jerry? Ya, I know, Nah, Tom and Jerry, this is Tom and Jerry, coba lo. Oh, sudah, tutup lagi. Lupa paloi apa aja paloi, tikus tuh bahasa Inggrisnya apa? Cuma keingatan peleh mana Tom and Jerry. Ya kalau Bib ingat lah Bib, Tom and Jerry itu Bib dulu Bib ada kisah kucing sama tikus tuh nah. Jadi Tom and Jerry di sini aja paloi. Paloi. Bahasa Inggris tuh bisa lo lupa, apalagi mengingat Allah. Rasa-rasanya kita ingat aja, tapi begitu mempraktekkan lupa. Bagaimana mengingat Allah? Maka alangkah sayangnya ilmu ma'rifatullah itu hilang di pikiran, di otak kita, gara-gara kita tidak mencoba mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia bagaikan suat alal bayat, tinta hitam di kertas yang putih. Kita titik, kelihatan titiknya. Berzikir terus, kita mengulang-ulanginya, mengingat Allah, titiknya tambah terus, titiknya, titik ketambah sampai hitam semua kertas yang putih. Kadang-kadang hanya beberapa titik ada, sudah kita tinggalkan, akhirnya kita lupa bagaimana cara menitik kertas itu. Nah, itu yang menjadi masalah dalam hidup kita. Wa huwa hukmullah aja wajalla ya'maluna bihi yauman ba'da yaumin wa sanatin ba'da sanatin. Itulah yang harus kita ulang-ulang dalam hidup ini, yaitu mengingat Allah, zikrullah. Itulah yang kita lakukan hari demi hari, tahun demi tahun, kata saya, hatta taqa'a fi aidikum syamaratahu, sampai nanti menghasilkan buah yang ada pada dirimu. Apa buah daripada zikrullah? Samarah buah itu apa? Buah dari zikrullah itu adalah musyahadah, yakni menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup sehari-hari. Berarti yang dimaksud orang arif billah tadi, yang hidupnya selalu mengingat Allah, maksudnya adalah orang arif billah itu selalu musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hari-hari mereka. 5 aja, kenapa mereka mampu melakukan itu? Li'annahum fi qulubihim wa ruhihim wa asrarihim, dikarenakan hati mereka, ruh mereka, jiwa mereka fi zikrillah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bermacam zikir. Mungkin zikirnya zikir lisan, mungkin zikir kolbun, mungkin zikir nafsun, mungkin zikir ruh, mungkin zikir sir, mungkin zikir kofi, mungkin zikir akfaul kopi. Sedikit demi sedikit insya Allah kita akan mengetahuinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بعدنا عن أهل النار كرامة يا عمر المختار وقفنا تحت باب الجود وما يحصل لنا المقصود كذا الحسنى وعقب الدار